Welcome to my channel, Your Special Tengkleng. Hari ini saya akan membuat teknik roti manis yang empuk, serasa bakri-bakri, yang enak rasanya, susu dan empuk. Ya, kita lihat teknik-tekniknya. Adonan ini bisa digunakan untuk membuat roti manis berbagai filling, pizza maupun donat. Nah, sekarang kita akan membuat dengan adonan yang super halus dan bahan yang ekonomis. Sekarang saya akan perlihatkan cara membuatnya ya teman. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Jangan lupa tanda loncengnya untuk melihat teknik dan trik yang lainnya. Yuk teman, kita lihat yuk. Campurkan bahan kering, terigu, gula, ragi, telur. Kita pakai semua telur ya teman. Terus kita uleni. Baru masukkan susu sedikit demi sedikit. Tetap ya, masuknya sedikit demi sedikit untuk mengetahui tingkat kelembapan dari si terigu itu. Kalau kita masukin semua nanti takutnya kebanyakan. Dan kita juga tahu indikator adonan yang sudah menggumpal, siap untuk di mixer dengan pelembutnya atau mentega. Itu masih remah, masukin lagi. Terus masukin lagi. Sampai menggumpal ya teman. Terus ada yang nanya, jika kita pakai ragi bukan sasetan, pakainya ragi kiloan, apakah boleh? Bisa, tapi ragi kiloan itu kan biasanya kan sudah terbuka sedikit ya. Untuk mengetahui keaktifan dari ragi itu, caranya ragi tadi kiloan, masukkan 1 sendok ragi ke dalam air hangat secangkir dan gula sepucuk sendok. Kita aduk, kita tutupi pakai tutup cangkir. Nah, setelah 15 menit jika ada busanya berarti dia masih aktif, berarti ragi itu siap untuk dipakai. Nah, itu sudah menggumpal. Nanti kita pakai tes tangan yang pakai kiri, menggumbalnya indikatornya basah, kering, dan tidak lengket. Nah, kenapa tidak lengket? Karena untuk memudahkan kita membuat elastis adonan itu. Nah, itu sudah menggumpal. Bisa dites pakai tangan kiri yang bisa ya. Itu sudah lengket basah kering ya. Nah, sudah. Nah, kita masukkan bahan pelembutnya ya, masuk 50 gram bahan pelembutnya. Kita uleni. Nanti habis ini kita uleni pakai mixer. Kenapa tidak pakai mixer semuanya dari awal? Karena untuk memudahkan kita untuk mengetahui indikator dari adonan itu. Boleh pakai mixer dari awal, boleh jika kita sudah mahir, karena ini video ini dibuat untuk pemula untuk membuat roti manis sekelas bakri. Nah, itu udah mau rata. Setelah itu kita pakai mixer. Sekarang kita mixer untuk membuat adonan kalis elastis. Nah, itu
sampai kalis elastis dengan cara didorong dari belakang. Nah, sampai kalis elastis. Nah, terus ini bisa, misalnya di rumah ada mixer duduk, boleh pakai mixer duduk, sama saja. Tapi mixernya biasanya kalau mixer yang kecil duduk itu biasanya kita pegangin ya. Nah, dipegangin biar nggak melayu-melayu, biar nggak lari-lari. Nah, itu kalau pakai tangan, pakai hand mixer biasa seperti saya, itu caranya didorong dari depan ke belakang, didorong dari depan ke belakang. Itu akan mempercepat kalis. Nah, teman, tadi ukuran airnya 120 sesuai dengan takaran resep. Sekarang ini ukuran airnya itu sisa ya. Nah, jadi tidak semuanya dikasihkan, tidak semuanya dikasih semua. Jadi masih ada sisa karena tingkat kelembapan dari terigu itu tinggi. Nah, ini udah. Setelah kalis seperti membran, nah itu kita timbang ya. Kita timbang sesuai dengan selera. Karena yang saya buat itu ukurannya mini cenderung midi ya. Saya timbang 35. Terus untuk membuat kalkulasi, kita membuat adonan berapa jadi rotinya, itu bisa kita buat. Misalnya tadi saya buat jumlah terigu totalnya 250, sampai mengembang berarti kalikan 2, berarti jumlahnya 250 kalikan 2. Jadi adonan yang jadi itu sekitar 500 gram. Setelah 500 gram, kita mau buat roti ukurannya berapa? Nah, misalnya ukurannya 30, berarti 500 gram dibagi satu rotinya ukuran 30. 500 bagi 30, sekitar 18 biji roti. Nah, berarti teman-teman bisa memperkirakan berapa saya harus membuat roti dengan pesanan sekian biji, berapa terigu yang saya buat, berapa susu yang saya pakai, berapa gula yang saya pakai, dan bahan lainnya. Nanti bisa dengan menggunakan adonan dasar, pakai ilmu matematika. Nah, sekarang ini saya buat ukuran 35. Adonannya 2 adonan terigu totalnya, terigu kering totalnya jumlahnya 250 gram. Berarti 500 dibagi 35, sekitar 14 sampai 15. Sudah ditimbang, kita rounding. Nah, kita rounding. Fungsinya rounding itu untuk mendapatkan kulit rotinya mulus. Nah, itu kan bisa dilihat itu roundingnya mulus. Sudah dibentuk, nah sesuai selera pinginnya kayak apa. Sekarang sebelum masuk oven, kita olesin pakai susu cair. Fungsinya susu cair adalah untuk melembabkan kulit roti. Susu cairnya susu UHT boleh, susu bubuk yang diencerkan dengan air bisa. Diolesin yang rata. Itu posisinya sudah, rotinya sudah dibentuk dan mengembang. Nah, siap untuk dipanggang atau di oven. Itu ciri khasnya adonannya sudah dibentuk, sudah dioles, terus memucat dan ringan atau sudah mengembang. Kelihatan itu sudah glowing, sudah mengembang sekali. Nanti di telapak tangan waktu kita angkat, dia ringan sekali adonannya, berarti itu sudah siap di oven. Setelah kita oven sekitar 30 menit, 20 sampai 30 menit,
nggak apa-apa. 30 menit. Tergantung dari oven kita masing-masing. Karena saya ovennya gede, sekitar 20 menit. Kalau oven yang low watt biasanya 25 sampai 30 sampai warna kulitnya kecoklatan, kuning kecoklatan, coklat kekuningan boleh atau golden brown. Terus setelah selesai di oven, turun dari oven, langsung kita olesin butter atau mentega. Nah, sudah selesai untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Semoga teknik membuat roti manis, adonan roti manis, resep roti manis bisa dibentuk apa saja, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.